Insya Allah ini menjadi inspirasi bagi keluarga Ikabza untuk terus istiqomah dalam kesolehan. Adapun bunyi ayatnya, Allah berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum zurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rohin." Artinya, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum zurriyatuhum biimanin, kemudian anak keturunan mereka mengikuti mereka dalam keadaan beriman, alhaqna bihim zurriyatahum, Allah pasti akan mengumpulkan mereka dengan anak keturunan mereka di dalam surga. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami, kata Allah, tidak akan mengurangi sedikit pun dari kebaikan orang-orang yang beriman itu. Kullu mri'in bima kasabarahin, setiap orang atau setiap jiwa akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dikerjakannya. Pelajaran di dalam ayat ini adalah berdasarkan penggalan-penggalan pada ayat yang mulia ini. Pelajaran pertama kita ambil dari penggalan ayat walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Siapa yang dimaksudkan sebagai orang-orang yang beriman di dalam ayat ini? Apa keistimewaannya? Apa keutamaannya? Yang dimaksudkan dengan walladzina amanu di dalam ayat ini, sebagaimana tafsir Ibnu Katsir, adalah walladzina taqau. Orang-orang yang beriman di sini adalah orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bukan hanya beriman dalam ucapan, tapi beriman dengan merealisasikan iman itu dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang nyata. Sehingga di akhirat nanti orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang bertakwa, akan mendapatkan kedudukan dan kemuliaan yang tinggi di akhirat. Di antara kedudukan dan kemuliaan tinggi di akhirat disebutkan di dalam surat Az-Zariyat di ayat yang ke-15. Allah mengatakan, innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum. Orang-orang yang bertakwa di akhirat nanti mereka dijamin masuk surga. Ini keutamaan yang pertama, kemuliaan dan kedudukan yang pertama untuk mereka. Dijamin pasti masuk surga. Yang kedua, wa uyun, mereka akan berada pada surga yang dekat dari mata air surga. Artinya posisi surga mereka adalah surga yang teratas. Orang yang bertakwa dijamin masuk surga dan dijamin menempati surga-surga yang teratas. Sebab dikabarkan Allah, wa uyun, mereka berada di surga yang dekat dari mata air surga. Sedangkan mata air surga itu berada pada surga-surga yang teratas. Karena mereka dijamin menempati surga yang teratas, maka secara tersirat mereka terjamin tidak tersentuh api neraka. Karena ada dari kaum muslimin sebelum masuk surga mereka transit dulu di neraka karena dosa. Dan setelah mereka dikeluarkan dari neraka, surga yang mereka tempati nanti adalah surga-surga yang terendah. Surga-surga yang terendah. Ketika Allah mengabarkan orang yang bertakwa itu berada pada surga-surga yang tinggi, dekat dari mata air surga, itu menjadi pesan bahwa orang yang bertakwa masuk surga tanpa tersentuh api neraka. Karena penghuni neraka lalu kemudian dibersihkan di dalam neraka hingga dosanya habis dan masuk surga, menempati surga yang terbawah atau yang rendah.
Lalu kemudian kedudukan dan kemuliaan lainnya yang keempat adalah akhidina ma'atahum rabbuhum. Mereka akan mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan dan rezeki berlimpah di dalam surga itu sebagai balasan terbesar Allah atas mereka. Nah, inilah kedudukan dan kemuliaannya orang yang bertakwa di akhirat nanti. Dijamin masuk surga, dijamin mereka menempati surga yang teratas, dijamin mereka tidak tersentuh api neraka, dan dijamin mereka mendapatkan kenikmatan besar sebagai balasan terbaik Allah untuk mereka. Di antara kenikmatan terbesar atau kebahagiaan terbesar yang Allah berikan kepada mereka itu adalah alhaqna bihim zurriyatahum. Allah akan mengumpulkannya dengan anak keturunannya di dalam surga. Ini adalah diantara makna kemuliaan yang besar, nikmat yang besar yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa, yaitu mereka akan dibersamakan dengan anak keturunan mereka di dalam surga. Imam Ibnu Katsir menjelaskan, alhaqna bihim zurriyatahum, mereka akan dikumpulkan di dalam surga yang sama. Mereka akan dikumpulkan di dalam surga yang sama. Lalu bagaimana maksud mereka akan dikumpulkan di dalam surga yang sama? Apakah kemudian mereka yang berada di surga teratas akan turun ke surga bawah jika seandainya ada anak keturunannya berada pada surga yang bawah? Ataukah anak keturunan mereka yang berada di surga bawah diangkat derajatnya menempati surga teratas sehingga bisa bersama dengan anggota keluarganya dalam satu surga? Pendapat yang kuat, pendapat yang roji dan dijelaskan oleh semua para mufasir adalah bahwa alhaqna bihim zurriyatahum, Allah akan mengangkat derajat anggota keluarga lainnya yang mungkin menempati surga yang bawah, menempati surga yang atas. Diangkat derajatnya oleh Allah. Misalnya ayahnya dan bundanya menempati surga teratas, lalu anaknya atau cucunya menempati surga yang bawah, maka Allah mengatakan alhaqna bihim zurriyatahum. Berkah dari kakek dan nenek ini, atau berkah dari bapak dan ibu yang menempati surga teratas, anak keturunannya, cucu-cucunya itu diangkat derajatnya oleh Allah juga menempati surga yang atas, membersamai orang tuanya di surga yang atas. Inilah yang kami maksudkan berkahnya ada keluarga yang soleh, bahwa orang tua yang soleh bisa mengangkat derajat anak keturunannya untuk berada di surga yang teratas. Sebenarnya apa perbedaan antara surga teratas dengan surga yang di bawah? Sebab mereka yang menempati surga yang di bawah akan mengatakan inilah surga yang paling tinggi, nggak ada lagi surga di atasnya. Padahal ini surga yang terendah. Tapi mereka yang masuk ke dalamnya, mereka mengatakan ini surga yang paling tinggi, paling indah ini. Ya, tidak ada lagi surga di atasnya. Kenapa? Dari sisi pemanjaan syahwat, semua surga sama saja. Ya. Semua kenikmatan surga sama saja. Apa yang membedakan surga atas dan surga bawah? Yang membedakan adalah puncak kenikmatan. Puncak kenikmatan itu adalah melihat wajah Allah. Enggak ada lagi kenikmatan di atasnya. Nabi mengatakan, wa ma'utu syai'an ahabba ilaihim min nadhari ila rabbihim. Tidak ada puncak kenikmatan yang dirasakan oleh ahli surga yang melebihi dari melihat wajah Allah. Nah, sehingga Allah akan memperlihatkan wajahnya kepada penghuni surga berdasarkan tingkatan surganya. Surga Firdaus, surga yang paling tinggi, surganya para anbiya, surganya para siddiqin. Itu satu hari Allah izinkan penghuni surga melihat wajahnya sekali.
Dalam satu hari Allah izinkan sekali melihat wajahnya. Jadi setelah kemudian mereka merasakan kenikmatan surga di hari itu, diumumkan Allah akan memperlihatkan wajahnya di hari itu, maka mereka akan meninggalkan semua kenikmatan surga dan menunggu untuk melihat wajah Allah. Semua kenikmatan surga akan ditinggalkan oleh mereka, karena melihat wajah Allah puncak kenikmatan. Dan Allah akan memperlihatkan wajahnya sekali kepada penghuni surga Firdaus. Entah sekalinya itu berapa lama kita nggak tahu, tapi Allah akan memperlihatkan wajahnya dalam satu hari sekali untuk penghuni surga Firdaus. Nah, penghuni surga di bawahnya ada yang sepekan sekali, ada yang sebulan sekali, ada yang setahun sekali. Itulah yang membedakan tingkatan surga. Ya. Selain itu adalah mata air surga. Sebab mata air surga akan berada pada surga teratas. Adapun surga terbawah nggak ada mata air surga, yang ada hanyalah sungai-sungai surga yang mengalir. Ya. Jadi yang menempati surga yang di bawah itu hanya akan melihat sungai-sungai surga yang mengalir, tapi mata airnya nggak bisa mereka lihat. Mata air yang ada di atas surga yang teratas. Penghuni surga di atas bisa turun ke bawah silaturahmi, tapi penghuni surga di bawah nggak bisa naik ke atas. Nah, itu yang membedakan. Ya. Tapi dari sisi tidak ada hajatnya untuk naik ke atas, nggak ada, sebab apa yang mereka mau ada semua di sana, di surga terbawah. Dari sisi kesenangan apa yang mereka ingin ada di sini. Cuma bedanya nanti mereka nggak bisa langsung melihat Nabi setiap waktu. Nabi SAW akan menjumpai umatnya dengan bersilaturahmi. Jadi diantara pekerjaan ahli surga itu silaturahmi. Nah, kalau ada anggota keluarga Ikabza yang menempati surga teratas, itu bisa mengangkat semua anggota keluarga lainnya yang sudah masuk surga, diangkat semua berkumpul di surga teratas. Itulah maksud ayat tadi. Ya, alhaqna bihim dzurriyyatahum, bukan yang menempati surga teratas ini yang diturunkan ke bawah, tapi yang di bawah yang diangkat derajatnya sehingga akan menempati surga yang sama dengan pendahulunya. Ya, dengan kakeknya, neneknya atau orang tuanya yang ibadahnya lebih tinggi daripada anggota keluarga yang lain, yang derajat imannya lebih tinggi daripada anggota keluarga yang lain, dan dia menempati surga teratas, itu yang akan mengangkat derajat anggota keluarga Ikabza lainnya. Nah, dasar atau dalilnya bahwa bukan kemudian mereka yang menempati surga yang teratas yang turun ke bawah, tapi yang ke bawah ini yang diangkat naik ke atas. Dasarnya adalah kelanjutan ayat, wa ma alatsnahum min amali min syai', kata Allah. Wa ma alatsnahum min amali min syai'. Ya. Ma alatsnahum min amali min syai'. Tanpa kami mengurangi sedikit pun amal kebaikan dari hamba-hamba kami yang telah menempati surga teratas itu. Karena mereka telah menempati surga teratas, Allah tidak akan mengurangi amalan kebaikan dia dengan diturunkan derajatnya, enggak. Tapi yang di bawah ini yang diangkat derajatnya sebagai balasan terbaik Allah kepada hambanya yang telah menempati surga teratas itu. Nah, sehingga dari penekanan ayat ini bahwa orang tua yang soleh, orang tua yang beriman dan bertakwa akan mengangkat derajat anak keturunannya menempati surga yang teratas. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau anak keturunan yang menempati surga teratas, sementara orang tuanya, kakek neneknya menempati surga terbawah? Sama, bahwa anak keturunan ini dia yang akan mengangkat derajat orang tuanya, ya, untuk menempati surga yang teratas. Dia yang akan mengangkat derajatnya. Karena itulah di dalam hadis Nabi, hadis yang sahih, Nabi menyampaikan, innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah fayaqulu anna hadza fayuqalu bistighfari waladika laka. Ada orang tua yang derajatnya di surga diangkat. Tadinya dia menempati surga di bawah, derajatnya kemudian diangkat ke surga yang teratas. Dan dia bingung, dia terheran-heran. Anna hadza, apa yang menyebabkan derajatku ditinggikan hingga menempati surga yang teratas? Fayuqalu,
dikatakan kepadanya, bistighfari waladika laka, karena istighfar anakmu yang selalu dipanjatkan kepada Allah untukmu. Jadi istighfar seorang anak yang soleh bisa mengangkat derajat orang tuanya menempati surga yang teratas. Amal soleh anak yang soleh bisa mengangkat derajat orang tuanya di dalam surga. Sedekah anak yang soleh mengangkat derajat orang tuanya di dalam surga. Makanya aset terbesar orang tua itu taraka waladan soliha. Ketika dengan kematiannya dia meninggalkan anak keturunan yang soleh, itu aset terbesarnya ya. Itu aset terbesar orang tua, meninggalkan anak yang lebih soleh dari dirinya, meninggalkan anak yang lebih beriman darinya. Itu aset terbesar orang tua. Nah, taraka waladan soliha, dia meninggalkan anak keturunan yang soleh. Nah, jadi orang tua bisa mengangkat derajat anak keturunannya menempati surga teratas bersama dengannya. Demikian pula anak keturunan bisa mengangkat derajat orang tuanya menempati surga-surga yang teratas. Nah, inilah yang kita maksudkan tadi, berkahnya memiliki anak atau keturunan atau keluarga atau orang tua yang soleh.